Kristen dan Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang Yesus. Islam lebih meninggikan Muhammad dan tidak terlalu meninggikan Yesus. Tapi benarkah sebenarnya Muhammad lebih agung dari Yesus? Ini adalah alasan mengapa saya memilih Yesus Kristus dan tidak memilih Muhammad, dan ini juga menjadi alasan mengapa kamu juga harus melakukan hal yang sama dengan saya. Dan ini adalah penjelasannya. Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi Allah yang inkarnasi sebagai manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Yesus disebut sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah yang kemudian menjadi manusia. Yesus juga mengakui dirinya sebagai Allah, tetapi secara tidak langsung karena ia juga menyesuaikan konteks masyarakat dan orang-orang pada masa itu, menurut dengan kebijaksanaannya. Beberapa pernyataan Yesus yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah adalah seperti di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Yang menarik dari pernyataan ini adalah ketika Yesus berkata tentang Abraham, Yesus memakai kata jadi yang dalam bahasa Yunani-nya adalah genestai, berasal dari kata ginomai, yang bisa diartikan lahir atau to come into being. Tetapi ketika Yesus menunjuk kepada dirinya, ia memakai kata ada, yang dalam bahasa Yunani-nya adalah eimi, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah exist. Di dalam Septuaginta, ketika Musa bertemu dengan Allah di dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah berkata kepada Musa dengan pernyataan yang sama, yaitu ego eimi. Maka sebenarnya secara tidak langsung Yesus mengakui keberadaannya sebagai Allah. Ia tidak di-create atau diciptakan, tetapi eksis atau ada di dalam kekekalan. Keilahian Yesus merupakan salah satu dari doktrin inti dari iman Kristen dan membedakannya dari Nabi Muhammad, yang dalam Islam hanyalah manusia biasa dan Rasul Allah, tanpa unsur keilahian. Yesus menerima penyembahan dari para muridnya karena ia adalah Allah yang menjadi manusia, sedangkan Muhammad sendiri tidak pernah menerima penyembahan karena ia adalah manusia biasa. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah manusia tanpa dosa, seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15, menyebutkan bahwa Yesus telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita tetapi tidak berbuat dosa. Kekudusan juga adalah bagian dari keilahiannya dan berkontradiksi dengan dosa, sehingga ia adalah pribadi yang tanpa dosa. Itulah mengapa meskipun dicobai, ia tidak jatuh di dalam dosa. Kesempurnaan moral ini menjadi landasan keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Islam, meskipun Muhammad dianggap sebagai nabi yang sangat dihormati, ia tidak dianggap bebas dari dosa. Bahkan dalam Al-Quran, Muhammad diminta untuk memohon ampun dari Allah atas dosa-dosanya. Alkitab dan Al-Quran sama-sama mengakui kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dalam Injil tertulis dalam Matius 1 ayat 18-25 dan Lukas pasal 1 ayat 26-38. Yesus lahir dari Maria tanpa campur tangan laki-laki oleh kuasa Roh Kudus. Keajaiban ini juga diakui dalam Al-Quran dalam surah Maryam 19 ayat 20-22 yang menyatakan bahwa Maria melahirkan Yesus meskipun belum pernah disentuh oleh laki-laki. Bagi umat Kristen, kelahiran ajaib Yesus menjadi bukti lain bahwa ia adalah inkarnasi Allah dan memiliki status yang berbeda dibandingkan nabi-nabi lain. Bahkan Al-Quran juga mengakui bahwa ia adalah kalimatullah, yaitu firman Allah yang turun menjadi manusia. Di sisi lain, Muhammad lahir melalui cara alami seperti manusia lainnya. Muhammad meskipun diutus sebagai nabi besar dalam Islam, tidak memiliki keajaiban kelahiran seperti Yesus. Dan itu salah satu alasan yang menunjukkan Yesus itu lebih unggul daripada Muhammad. Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukan berbagai mujizat besar selama pelayanannya, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Bahkan memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan ikan, serta meredakan badai. Semua ini dilakukan dengan kuasanya sendiri.
Yesus datang dengan tujuan utama untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Ini adalah doktrin inti Kristen, bahwa Yesus mengorbankan dirinya sebagai penebusan dosa. Maka, yang paling besar dari semua mujizat Yesus adalah kebangkitannya dari kematian, yang berarti Yesus mengalahkan maut, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 19-21 dan Yohanes 10 ayat 17-18. Ini adalah fondasi iman Kristen, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Kebangkitan ini tidak hanya menegaskan kuasanya atas kematian, tapi juga membuktikan keilahiannya. Dalam Islam, Nabi Muhammad diakui melakukan beberapa mujizat, seperti membelah bulan dan air yang keluar dari jari-jarinya dalam hadis. Namun, Al-Quran sendiri tidak mencatat Muhammad melakukan mujizat fisik selama hidupnya. Dan pengakuan terhadap mujizatnya lebih banyak berasal dari tradisi hadis. Fokus utama Muhammad adalah menyampaikan wahyu Al-Quran yang dianggap sebagai mujizat terbesarnya. Muhammad sama seperti semua nabi lainnya, meninggal dan tidak bangkit dari kematian. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bersesuaian dengan itu juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dalam ajaran Kristen, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Berbeda dengan Kristen, Muhammad dalam Islam dianggap sebagai seorang utusan Allah yang memberitakan petunjuk melalui Al-Quran, tetapi bukan jalan keselamatan secara langsung. Berarti di dalam Muhammad tidak ada keselamatan, tapi di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Dalam kekristenan, Yesus dipercaya juga akan kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti yang ada ditulis dalam Matius 25 ayat 31-46. Kedatangan kedua Yesus merupakan bagian yang penting dari eskatologi Kristen, dan di dalamnya Yesus akan memerintah dengan adil sebagai Raja segala raja. Berbeda dalam Islam, Muhammad tidak memiliki klaim bahwa ia akan kembali di akhir zaman. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, Yesus atau disebut Isa dalam Al-Quran juga diyakini akan kembali pada akhir zaman, tetapi dalam peran yang lebih rendah daripada dalam eskatologi Kristen. Dan itulah alasan mengapa Yesus lebih unggul dari Muhammad, dan itulah juga alasan mengapa saya memilih Yesus dan bukan Muhammad. Dan itu juga jadi alasan mengapa kalian juga harus melakukan hal yang sama. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar.